Jadi saat polisi tiba di TKP itu sudah bersih. Jadi kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu di sana. Bahkan darah-darah Ryoko yang ada di lokasi kejadian itu juga sudah dibersihkan dengan selang air oleh pihak sekolah. Halo semuanya, kembali lagi di channel ini, tempat dimana kita bakal ngebahas tentang kisah-kisah misteri, horor, dan bahkan kriminal yang sangat sulit dijelaskan dengan logika. Dan kali ini aku bakal ngebahas tentang salah satu kasus yang pernah terjadi di Jepang. Ini adalah salah satu kasus yang cukup miris, dimana Jepang ini kan dikenal dengan salah satu tempat ataupun salah satu negara yang sangat tepat waktu. Ada seorang gadis bernama Ryoko Ishida. Dia waktu itu berumur 15 tahun. Dia bersekolah di Kobe Tatsuka High School, sebuah sekolah menengah atas di kota Kobe, Jepang. Dia dikenal sebagai seorang murid yang sangat rajin, pendiam, dan bahkan tidak pernah berbuat masalah. Ryoko berasal dari keluarga yang sangat sederhana yang sangat mementingkan pendidikan. Kebanyakan remaja di Jepang pada waktu itu, ia tumbuh dalam lingkungan yang sangat menjunjung tinggi kedisiplinan, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan. Pada akhir 1980-an sampai awal 1990-an, sistem pendidikan di Jepang itu dikenal dengan sangat-sangat ketat. Banyak sekolah-sekolah yang menerapkan peraturan disiplin yang sangat keras, termasuk hukuman bagi siswa yang datang terlambat. Salah satu kebijakan umum yang diterapkan di Jepang pada waktu itu yaitu kebijakan menutup gerbang sekolah di saat bel berbunyi. Tetet, langsung gerbang tutup. Nah, tujuannya itu adalah untuk melatih kedisiplinan siswa. Namun di dalam prakteknya nih, Bes ya, kebijakan tersebut dianggap terlalu kaku karena tidak memiliki toleransi. Bahkan, jika keterlambatan itu hanya beberapa detik. Jadi kalau misalnya kalian sampai di depan gerbang dan sudah berbunyi, dan gerbang itu otomatis menutup, maka itu kalian bakal di luar aja tuh, nggak bisa masuk sama sekali. Kalau kalian menerabas masuk, pasti bakal kejepit sama gerbang. Di tengah sistem pendidikan yang sangat menuntut itu, si Ryoko tadi menjalani kehidupan seperti pelajar pada umumnya. Ia belajar dengan tekun, mempersiapkan diri untuk ujian, dan bahkan memiliki harapan untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Namun gak ada yang menyangka di suatu pagi di bulan Juli tahun 1990, ketika Ryoko datang terlambat hanya beberapa detik nih untuk mengikuti ujian. Karena di saat dia terlambat itu pas banget lagi ujian nih, ujian akhir. Tetapi ternyata naasnya di hari itu juga, hidupnya akan berakhir dengan sangat-sangat tragis. Seperti kebanyakan sekolah menengah di Jepang pada waktu itu, jam masuk sekolah di Kobe Tatsuka High School ini ditetapkan pukul 8.30 pagi. Saat bel berbunyi nih, Bes ya, gerbang utama sekolah ini akan langsung ditutup. Bagi siswa yang datang terlambat, maka mereka itu tidak dibolehkan untuk langsung masuk ke kelas. Maka mereka itu harus menjalani prosedur teguran ataupun hukuman yang disiplin terlebih dahulu. Di hari Jumat 6 Juli tahun 1990, Ryoko dengan temannya berinisial A berangkat ke sekolah sedikit terlambat. Sekitar pukul 8.30 pagi, ada seorang guru laki-laki bernama Toshihiko Hasoi, yang saat itu dia berusia 39 tahun. Dia itu menjalankan tugas rutinnya menutup gerbang sekolah saat bel berbunyi. Ternyata di depan gerbang itu sudah ada beberapa siswa lain yang berhenti karena menyadari mereka itu tidak bisa masuk lagi ini ke sekolah. Dari kejauhan ada Ryoko dan juga temannya si A tadi berlarian sekuat tenaga untuk masuk ke dalam gerbang. Jadi ketika gerbang mulai sedikit demi sedikit mau menutup, Ryoko dan juga teman ini masih berusaha melewati siswa-siswa yang lain untuk tepat masuk ke dalam. Namun saat melihat celah gerbang itu semakin sempit, temannya Ryoko ini memutuskan untuk berhenti. Karena pada waktu itu temannya si A ini ngerasa kayak, udah nggak mungkin nih, udah nggak muat melewati gerbang tersebut. A ini memutuskan untuk berhenti. Berbeda dengan Ryoko memutuskan untuk tetap berlari. Ryoko mencoba menerobos gerbang tersebut melalui celah sempit sebelum gerbang itu tertutup sepenuhnya. Namun nahas, Bes, gerbang besi yang terus bergerak menutup menjepit kepalanya si Ryoko di antara pagar besi dan juga dinding beton di sampingnya. Ini gerbang, ini tembok, dan dia di tengah-tengah. Gerbang itu segini, tek, ngerti kan? Karena benturan itu menyebabkan cedera parah di bagian kepala, dan juga tengkoraknya si Ryoko. Nah, kalau kalian pikir gerbang itu kayak gerbang di sekolah kita gitu, sekolah negeri kita, enggak kayak gitu gerbangnya. Jadi gerbang yang ada di sekolahnya Ryoko pada waktu itu nih, Bes ya, bukanlah gerbang biasa. Panjangnya itu 6 meter, tingginya 1,5 meter, dan ini yang paling nggak biasa adalah beratnya. Di mana berat gerbang tersebut mencapai 230 kilo. Kalian bayangin, 230 kilo ngejepit badan kalian dan sambil ditarik krek gitu. Itulah si Ryoko ini kejepit, dan setelah Ryoko kejepit, dia langsung jatuh ke tanah, dan setelah itu dia mengalami kejang-kejang. Para siswa yang berada di lokasi langsung teriak histeris dan berusaha untuk membantu Ryoko. Sayangnya sang guru Hasoi tadi yang pada awalnya mengira keributan tersebut karena anak-anak yang itu nggak bisa masuk, jadi mereka tuh pengen masuk gitu. Jadi si gurunya yang menutup gerbang ini belum tahu kalau si Ryoko ini kejepit. Bahkan dia tuh sempat menegur anak-anak lain, "Woi, diem nggak? Makanya kalau mau datang itu jangan terlambat." Kayak gitu.
Setelah gerbang itu benar-benar menutup sempurna, guru Haso ini baru menyadari bahwa ada sesuatu yang serius yang terjadi. Gerbang langsung dibuka lagi dan langsung ditelepon ambulan. Setelah itu, Ryoko langsung dilarikan dengan ambulan ke Kobe University Hospital. Namun, setelah penanganan medis yang dilakukan 2 jam setelahnya, sekitar pukul 10.30 pagi, Ryoko Ishida dinyatakan meninggal dunia. Pagi yang seharusnya menjadi hari ujian bisa berubah menjadi tragedi paling mencekam yang mengguncang seluruh Jepang. Bahkan, kematian Ryoko ini memicu perdebatan nasional guys tentang aturan disiplin yang dianggap terlalu keras dan bahkan kurang memperhatikan keselamatan siswa. Tapi, walaupun Ryoko ini sudah dilarikan ke rumah sakit dan dia sudah dinyatakan meninggal, tapi pihak sekolah itu belum tahu nih kalau si Ryoko sudah meninggal. Kegiatan belajar mengajar pun ujian pada waktu itu tetap dilaksanakan. Bahkan di base ya, ketika polisi sampai di sekolah tersebut, ke siswa-siswa ini tuh masih menjalani ujian tersebut. Hingga polisi pada waktu itu belum bisa memintai keterangan, mereka menunggu hingga ujian akhir itu selesai. Jadi, kejadian Ryoko ini terjepit di gerbang sekolah itu nggak banyak yang tahu. Anak-anak yang tahu itu hanya beberapa saksi yang memang di luar dan bahkan guru yang ada di depan gerbang itu. Dan anak-anak yang masih menjalani ujian itu mereka nggak tahu sama sekali kalau ada kejadian naas yang terjadi seperti itu. Nah, bahkan ketika itu ada seorang siswa yang menjadi saksi pada saat kejadian. Dia nanyain sama gurunya, "Bu, gimana nih keadaan si Ryoko? Apakah dia baik-baik saja?" Nah, pada waktu itu guru meyakinkan bahwa kalian tenang aja, Ryoko tuh nggak apa-apa karena luka yang dialami itu tidak mengancam nyawa. Gurunya bilang gitu. Namun setelah siswa itu nanya sama gurunya dan diyakinkan oleh gurunya bahwa nggak akan terjadi apa-apa, namun setelah beberapa jam siswa itu nanya sama gurunya, berbeda nih sama keyakinan guru. Ketika itu pihak polisi datang dan mengatakan bahwa ingin mengusut tuntas kasus itu dan mengatakan juga bahwa Ryoko sudah meninggal dunia. Jadi saat polisi tiba di TKP itu sudah bersih. Jadi kayak nggak pernah terjadi apa-apa gitu di sana. Bahkan darah-darah Ryoko yang ada di lokasi kejadian itu juga sudah dibersihkan dengan selang air oleh pihak sekolah. Dimana nih Bes ya, tindakan yang dilakukan oleh pihak guru itu mengganggu proses investigasi karena menghilangkan sejumlah barang bukti. Keesokan harinya pihak sekolah langsung mengadakan pertemuan kepada para siswa. Alih-alih sang guru ini menyampaikan permintaan maaf ataupun rasa bela sungkawa yang mendalam, tetapi kepala sekolah di sana justru menyalahkan keterlambatan siswa sebagai penyebab utama. Jadi guru itu bilang, kalau misalnya kalian nggak terlambat, maka kejadian itu nggak bakal terjadi. Gila nggak sih? Udah ada orang yang meninggal, tapi mereka tuh nggak ngerasa bersalah. Bahkan sang kepala sekolah itu juga bilang, kalau misalnya kalian tuh berangkat 10 menit lebih awal dari rumah, maka kalian tuh nggak bakal terlambat. Dia bilang gitu. Nah, dimana karena pernyataan tersebut memiculah kemarahan publik, karena dianggap tuh nggak ada empati, dan bahkan menyalahkan korban juga. Harusnya kan pihak sekolah ini mengevaluasi nih aturan disiplin yang memang telah menyebabkan seorang siswa yaitu si Ryoko ini meninggal dunia karena kejepit gerbang sekolah. Nah ya Bes ya, kalau kita pikir nih, sebenarnya kasus kayak kejepit gerbang sekolah kok bisa meninggal, tapi nggak tahu nih kalau gerbang sekolah itu beratnya 230 kilo. Gimana nggak kecedera gitu, orang kejepit dengan beratnya 230 kilo. Bahkan Dewan Sekolah juga mengeluarkan pernyataan bahwa insiden tersebut merupakan kejadian antara siswa dan guru, serta menegaskan bahwa pihak sekolah itu tidak bertanggung jawab atas kematian Ryoko. Kacau banget sekolahnya, gila. Nah, setelah itu pihak penyelidikan pun dilakukan. Guru yang menutup gerbang yaitu si guru Hasoi tadi kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi guru Hasoi juga tetap melakukan pembelaan nih, dimana dia tuh bilang bahwa tanggung jawab itu seharusnya tidak dibebankan kepadanya. Dia tuh menilai bahwa pihak sekolah dan juga dinas pendidikan juga bersalah atas kejadian tersebut. Karena yang pertama, sekolah tersebut tidak memiliki prosedur keselamatan yang memadai, bahkan menerapkan aturan kedisiplinan yang terlalu ketat, dan bahkan tidak mempertimbangkan resiko dan juga kebijakan penutupan gerbang tersebut. Bahkan sang guru Hasoi juga mengatakan bahwa dia itu tidak pernah membayangkan nih ada siswa yang nekat bakal nerobos gerbang yang sudah ditutup. Namun guys, dalam persidangan itu terungkap bahwa sebelumnya nih sudah beberapa kali rok dan juga tas siswa ini nyangkut di gerbang tersebut saat mereka itu berusaha buat menerobos masuk karena terlambat. Jadi nih Bes ya, kejadian Ryoko ini bukanlah kejadian pertama, cuman yang pertama itu tidak sampai meninggal dunia. Jadi fakta ini menunjukkan bahwa resiko sebenarnya itu sudah diketahui. Cuman pihak sekolah itu tidak mau tahu karena mereka menerapkan disiplin yang sangat-sangat ketat. Jadi mereka tuh menganggap time is money. Jadi kalau lo udah terlambat ya udah lo harus menerima hukuman tersebut. Guru Hasoi ini dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dengan masa percobaan, pencabutan izin mengajar, dan bahkan pemberhentian dari jabatannya di Kobe Tatsuka. Di mana kasus ini menjadi
menjadi salah satu tragedi paling mengejutkan guys di dunia pendidikan Jepang. Kematian Ryoko ini menjadi salah satu perubahan besar dan juga kebijakan disiplin sekolah, dan menjadi pelajaran bahwa aturan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan keselamatan dan juga empati dapat berujung kehilangan nyawa seorang anak. Dimana nih ya, tragedi itu juga yang membuka mata masyarakat tentang betapa besar tekanan yang dialami ataupun dirasakan oleh siswa yang selalu dianggap sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan juga berintegritas. Dalam situasi yang seperti itu nih banyak pelajar tuh merasa harus mentaati aturan apapun, bahkan jika hal tersebut membahayakan diri mereka sendiri, karena pada waktu itu aturan itu adalah hal utama. Bahkan beberapa siswa yang menyaksikan kejadian tersebut awalnya itu merasa sangat takut bahkan untuk memberikan kesaksian, karena pada waktu itu mereka tuh masih remaja dan hidup dalam budaya sekolah Jepang yang sangat menghormati otoritas guru. Nah, banyak saksi pada waktu itu jika mereka memberikan keterangan yang bertentangan dengan pihak sekolah, maka kemungkinan mereka itu akan menghadapi tekanan ataupun perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak sekolah. Selain itu, para saksi juga mengalami trauma yang berat karena mereka melihat Ryoko meninggal secara tragis di depan mata mereka sendiri. Bahkan setelah keputusan pengadilan pada waktu itu, banyak masyarakat Jepang yang menilai keputusan itu terlalu ringan. Mengingat nih, seorang siswi meninggal dunia ataupun kehilangan nyawanya hanya karena terlambat beberapa detik ke sekolah. Dan sampai saat ini nih sekolah tersebut tempat Ryoko mengenyam pendidikan di sana, sekolah tersebut masih beroperasi. Namun tragedi tahun 1990 yang merenggut nyawa seorang siswa tidak membuat sekolah tersebut ditutup. Namun kasus ini mendorong perubahan besar dalam aturan disiplin dan juga standar keselamatan di banyak sekolah di Jepang. Bahkan hingga kini nama sekolah tersebut masih sering dikaitkan dengan tragedi yang menimpa Ryoko Ishida. Seperti banyak tragedi besar lainnya nih kasus Ryoko ini memunculkan berbagai cerita mistis ataupun legenda urban nih, karena kan terjadi di tahun 1990-an dan sekarang tahun 2026 gitu, beberapa puluh tahun yang lalu. Beberapa cerita yang beredar di kalangan masyarakat dan juga netizen Jepang, mereka bilang bahwa ada yang mengaku merasa tidak nyaman ketika melewati gerbang sekolah itu. Dan juga ada beberapa siswa juga yang mengaku bahwa mereka tuh setiap pagi suka mendengar langkah kaki dan bahkan tangisan seorang wanita. Bahkan ada pula yang percaya bahwa arwah Ryoko ini masih berada di tempat ia meninggal. Jadi perlu ditegaskan ya cerita-cerita tersebut tuh tidak pernah ada buktinya juga, dan lebih ke urban legend yang memang terjadi ataupun berkembang setelah kejadian tersebut. Jadi menurut kalian kayak gimana nih bisa tulis di kolom komentar nih tentang kasus ini. Ya, kalau kita di Indonesia nih, walaupun telah sekolah, gerbang paling sependek ini, bahkan bisa dipanjat juga ya. Kalau kebanyakan sih sekolah itu gerbangnya bisa dipanjat gitu, nggak kayak di Jepang. Itulah kenapa orang-orang Jepang itu sangat tepat waktu, karena memang dari dulunya mereka tuh sudah diajarkan bahwa time is money, nggak boleh terlambat sedikit pun. Cuman yang gua nggak expect nih berat gerbang itu 230 kilo, kayak ketiban gerbang seberat itu gimana nggak mampus ya, badan kita tuh sekecil ini dan ketiban gerbang pula. Ya udah, wassalam. Nah, itu dia kasus kali ini. Dan sampai di sini aja video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka, bisa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share-share videonya. Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar nih, apa lagi yang bakal aku bahas, kasus apa lagi nih yang menarik yang bakal aku bahas. Bisa tulis di kolom komentar ya, ya. Dan sampai ketemu lagi, bye-bye.